khususnya TNI Angkatan Laut, kita menyiapkan KRI ada 10. Malam ini semuanya siap bergerak. Ini udah dibagi sektor-sektor, ada dari marinir, ada dari penyelam, Angkatan Laut, ada dari Kopaska, ada dari juga Basarnas. Jadi udah dibagi sektor-sektor, mudah-mudahan dengan dibagi ini kalau disisir makin cepat ketemu. Ada diduga ya ada semacam ada jin gitu ya. Nah, sudah jelas perintah Panglima TNI kita mensupport pemerintah dalam ini Badan SAR Nasional sebagai leader dari tugasnya. Sampai kapanpun kita akan mengikuti ketentuan dari apa yang diputuskan oleh dari Badan SAR Nasional. Sebagai Ketua KNKT mengucapkan turut belasungkawa atas musibah ini. Semoga ke depan tidak terjadi kembali. Sesuai dengan tugas KNKT, kami bertanggung jawab untuk melakukan investigasi penyebab kecelakaan pesawat. Oleh karenanya, ATC menanyakan untuk melaporkan arah pesawat. Tidak lama kemudian, dalam hitungan detik, pesawat hilang dari layar radar. Ada 62 orang menjadikan barang bukti untuk diteliti lebih dalam. Apakah itu bagian dari pesawat Sriwijaya atau bukan. Saat ini personil kita sudah ada di lapangan, sudah menemukan beberapa bagian dari pesawat, dan hambatan yang kita hadapi sekarang ini adalah masalah visibility. Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya musibah ini. Dan kemarin sore telah saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan, kepada Kepala Basarnas yang dibantu oleh TNI dan Polri untuk segera melakukan operasi pencarian dan pertolongan yang secepat-cepatnya kepada para korban. Wanti-wanti saya pada Pak Jokowi, kamu jangan biadab, jadi saudara Jokowi, ya hati-hati ya Mahfud, urusan langsung kepada Allah. Tentu sedih ya, negara punya tugas membina, bukan membinasakan ormas. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat sudah. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan saudara. Lonte hina Habib dijaga polisi, ditangkap enggak dijagain dia. Jangan-jangan minta jatah kali. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan padahal dia minoritas. Dia mulai kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian.
Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Dan kita sebagai unsur SAR, khususnya TNI Angkatan Laut, ya perlu saya sampaikan kepada teman-teman wartawan, bahwa saat ini sudah ada 4 KRI yang di lokasi dan sudah melaksanakan pencarian. Khususnya TNI Angkatan Laut, kita menyiapkan KRI ada 10. Malam ini semuanya siap bergerak. Di dalamnya kita menyiapkan KRI yang dari Hidros, yang memang spesialis untuk melaksanakan pencarian di bawah air. Hari ini juga malam ini juga akan berangkat. Kemudian tim penyelam, Kopaska, dan Denjaka. Seperti saya Bapak lihat di belakang ini semua dalam persiapan. Diharapkan malam ini juga sudah berada di lokasi. Lokasi tepatnya di wilayah apa? Di sekitar Pulau Lagi. Ya, di sana sudah ada posisi dan kita sudah sebar ke unsur. Dan ini unsur-unsur yang ada di laut yang sedang melaksanakan operasi. Ada 5 KRI yang sekarang sedang bergerak ke lokasi tersebut sambil melaksanakan pencarian di wilayah sekitar jatuhnya pesawat. Titik koordinatnya sudah ditemukan? Titik koordinat sudah ditemukan dan kita sudah kasih seluruh unsur KRI yang ada di sekitar laut. Pak, dari yang di lapangan sudah ada temuan apa saja, Pak? Sementara karena ini masih tadi kita sore sampai di sana, masih berkoordinasi dengan unsur-unsur yang ada di yang pertama menemukan. Kemudian malam ini juga kita akan maksimalkan pencarian. Sore tadi juga sudah berangkat satu takbut, di mana di atasnya ada penyelam yang hari ini juga akan mencari, dan mudah-mudahan saya mohon doa restu dari teman-teman semua dan seluruh masyarakat Indonesia. Semoga hal ini kita dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kita sementara belum melihat jumlah personilnya, tapi KRI sementara yang kita siapkan yang ada di darat sini saja itu ada 10. Di lokasi sekarang sudah ada 4 sampai dengan 5 KRI yang sudah mendekat ke lokasi tersebut. On the spot di lokasi sekarang sudah ada 1 takbut. Sementara ombak ya antara 1 sampai dengan 1,5 meter, yaitu masih bisa dikategorikan sedang. Saya kira itu, jadi perlu saya sampaikan, kita malam ini maksimalkan semua, dan heli sudah kita siapkan, posko juga sudah kita siapkan malam ini, dan kita seluruh stakeholder dengan di bawah koordinasi Basarnas, kita akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Baik, terima kasih sekali lagi, mohon doanya, semoga apa yang kita laksanakan ini bisa berjalan lancar, seperti beberapa tahun yang lalu, waktu kejadian yang sama juga kita bisa mendapatkan, mudah-mudahan di tahun ini, kejadian ini kita bisa mendapatkan apa yang
diharapkan nantinya oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Informasi awal di area sini, namun demikian kan luas, sehingga dari masing-masing tim setelah melaksanakan sekali penyelaman belum mendapatkan. Nah, nanti akan kita ulangi lagi di titik-titik yang di sebelahnya, disisir secara perlahan, bergantian. Karena penyelaman juga harus dengan prosedur, tidak bisa langsung selesai nyelam lagi orangnya sama nanti gantian, tidak. Itu aja dulu. Ya rata-rata seperti itu. Karena areanya memang tidak terlalu berbeda jauh antara satu dengan yang lainnya. Ini udah dibagi sektor-sektor, ada dari marinir, ada dari penyelam, angkatan laut, ada dari Kopaska, ada dari juga Basarnas. Jadi udah dibagi sektor-sektor, mudah-mudahan dengan dibagi ini kalau disisir makin cepat ketemu itu. Menyesuaikan, nanti kalau di area ini yang ditentukan oleh Pushidrosal tadi kira-kira belum dapat, mungkin kita akan bergeser. Tentu nanti penyelamannya selesai berapa tim, nanti berapa areanya. Yang didapat, yang jelas semua material, ya semua material termasuk penumpang, kita nggak bisa memfokuskan apa dulu ya, semuanya yang masuk dalam pesawat Sriwijaya Air itu baik personil ataupun materialnya. Menangkap sinyal mara bahaya, baik dari radio beacon yang digunakan oleh pesawat, yaitu namanya ILT, ya, Emergency Locator Transmitter, maupun IPEP yang digunakan oleh kapal. Nah, biasanya apabila ada crash, itu LUT kita akan memancarkan sinyal mara bahaya. Namun pada saat kejadian lost contact ini di Basarnas, alat kita, LUT kita ini tidak memancarkan sinyal mara bahaya. Biasanya memancarkan. Namun di alat kita di lokal unit terminal ini tidak bisa memancarkan, tidak bisa memberikan informasi. Nah, ini yang perlu kita dalami. Sedangkan kami cek di ILT yang ada di pesawat Sriwijaya 182 itu seluruh pesawat itu sudah terregistrasi di Basarnas ILT-nya. Namun kejadian ini tidak memancarkan. Ini yang nanti perlu kita cross check. Kenapa kok tidak memancarkan? Ya, biasanya akan memancarkan. Kami juga belum bisa menyimpulkan secara pasti kenapa tidak bisa memancarkan alat tersebut, ya. Termasuk juga kita cross check ke nodal sistem satelit yang dimiliki oleh negara kita, tetangga kita adalah Australia. Australia juga tidak menangkap. Jadi dugaan dari Basarnas, kita yang ingin mencari apa penyebabnya tidak bisa memancar ILT tersebut. Ya, nanti akan kami informasikan setelah kita mendapatkan data kenapa ILT tersebut tidak memancarkan. Kalau alat itu memancarkan, kita cepat tahu, tidak perlu lagi mencari informasi apakah terjadi lost contact ataukah tidak. Ketika ada lost contact dan di puskodal kita di atas itu memancarkan sinyal, itu menandakan bahwa terjadi crash terhadap pesawat tersebut. Tapi ini tidak memancarkan. Justru kami mendapatkan informasi dari Airnav, ya, dari Airnav bahwa terjadi lost contact jam sekian seperti tadi saya sampaikan. Kami tidak menerima informasi tersebut dari Airnav. Yang penting ketika kita menerima info lost contact, yang pertama kali kita lihat adalah di puskodal kita di atas. Ada sinyal mara bahaya tidak dari LUT kita? Ternyata tidak ada. Nah, setelah tidak ada, kami dalami. Terus kita dalami. Mencari informasi sambil memberikan informasi juga kepada para potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut. Jadi potensi itu bisa kita sampaikan kepada TNI, bisa sampaikan kepada Polair, kepada para nelayan-nelayan di sana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan nanti akan kita konfirmasikan dengan KNKT karena kebetulan di situ juga ada diduga, ya, ada semacam ada jin gitu ya, kemudian ada sedikit bagian akan dikoordinasikan juga dengan DVI-nya untuk dikonfirmasi.
Informasinya tadi sore dari pos Pol yang ada di Pulau Lancang menginformasikan yang tadi di medsos rame kan itu gambarnya, ada informasi tersebut. Dan kebetulan dari Basarnas juga sudah ada di sana sehingga kita merapat kemudian diserahkan kepada Basarnas. Ini kami bawa kembali ke sini untuk dicek oleh KNKT dan oleh DVI. Apa itu sebetulnya? Jadi saya tidak bisa mengatakan atau kami Basarnas belum bisa mengatakan apa dan bagaimana. Ini posisinya di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang. Saya telah mendapatkan laporan dari Menteri Perhubungan mengenai musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya dengan kode penerbangan SJ182, rute penerbangan dari Jakarta menuju ke Pontianak di area Kepulauan Seribu. Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya musibah ini. Dan kemarin sore telah saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan, kepada Kepala Basarnas yang dibantu oleh TNI dan Polri untuk segera melakukan operasi pencarian dan pertolongan yang secepat-cepatnya kepada para korban. Lakukan upaya yang terbaik untuk menemukan dan menyelamatkan korban, dan kita doakan bersama, kita berdoa bersama-sama agar para korban bisa ditemukan. Dan saya juga telah menyampaikan kepada KNKT untuk melakukan kajian penyelidikan terhadap musibah ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Jatuhnya pesawat Sriwijaya ini. Jadi ruang udara yang akan kita gunakan untuk pencarian kita atur dari posko di Lanut Halim ini, sehingga proses pencarian melalui udara akan lebih terkoordinasi dan juga akan lebih menjamin keamanan dan keselamatan dari kita semua, dari tim baik Sarnas, Angkatan Laut, Angkatan Udara, semua yang menggunakan wahana udara. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan TNI Angkatan Udara melibatkan berbagai pesawat, yaitu fixed wing dan rotary. Fixed wing kita siapkan Boeing 737 dari Skadron 5 Hasanuddin yang saat ini masih sedang menuju ke Jakarta untuk membantu melakukan searching udara. Kemampuan pesawat Boeing ini mampu mengobserve benda-benda yang ada di permukaan. Kemudian kita juga siapkan CN239 di belakang kita ini, yang juga akan kita gunakan untuk searching areal yang kira-kira lokasinya jatuhnya pesawat Sriwijaya. Kemudian kita juga siapkan 2 helikopter, yaitu 1 helikopter Karakal dan 1 pesawat helikopter Super Puma. Tim SAR yang ada juga kita siapkan. TNI AU selalu siap dan sedia setiap saat dari tim SAR kita, yaitu kesiapan saat heli. Jadi helikopter ini 1 kali 24 jam mereka sudah siap untuk bisa diterbangkan. Hanya sekarang adalah masalah koordinasi siapa yang memberangkatkan di sana, karena perlu adanya sinkronisasi dan kerjasama yang baik antara kita dengan Badan Nasional yang telah menanggulangi. Oke, personel yang kita sampaikan kurang lebih ada 100-an 150 ya. Kita akan melibatkan itu baik dari krunya, pangkalan ini juga, dan juga dari Korps AU1 dan dibantu oleh Paskas ya. Kurang lebih segitu ya, dan ini akan terus berkembang melihat perkembangan di lokasi ya, sebenarnya di satuan.
Kemudian masalah waktu kita menyesuaikan dengan Badan SAR Nasional. Badan SAR Nasional menentukan kapan kita ikut terus dan kita akan mensupport. Karena sudah jelas perintah Panglima TNI kita mensupport pemerintah dalam ini Badan SAR Nasional sebagai leader dari tugasnya. Sampai kapanpun kita akan mengikuti ketentuan dari apa yang diputuskan oleh dari Badan SAR Nasional. Ya. Dan biasanya kalau nggak salah 7 hari ya, 7 hari kerja. 7 hari, dan itu bisa dilanjutkan apabila dalam waktu 7 hari itu dinyatakan mungkin ya dinyatakan sudah diperpanjang, itu bisa lagi ya. Ada lagi? Titik lokasinya di mana aja Pak yang persisnya Pak? Aduh, mungkin ada yang bisa jawab. Titik lokasi seperti terakhir yang ada koordinatnya di saya tidak bisa meyakinkan, saya jadi tidak hafal ya, di Pulau Bintang apa Lintang itu ya. Sama yaitu gini, kita melihat lokasi kalau dari Popunas atau Kohanunas koordinatnya sama dengan yang ada di aplikasi radar 24 tuh, kalau Anda tahu semua ya, sama itu lokasinya di situ, tapi exactnya masuknya itu kita bisa off mungkin radius 50-100 meter dari lokasi itu. Dan kita bisa lihat kalau satu benda jatuh, itu kan luasnya laut kan sangat luas ya. Dan tidak ada tanda di situ. Itu yang kita menyulitkan. Ditambah lagi dengan adanya arus laut yang bisa membawa material ataupun isi dari pesawat yang pecah itu. Dan kita sudah menghitung mulai dari sekarang kecepatan arus katakanlah 3 knot sampai 5 knot. Dari mulai hari kemarin sampai sekarang dihitung berapa itu ya jauhnya, bisa 1 mile ya kan. Kalau 5 knot saja per mile per jam kita bisa hitung sampai berapa itu materi bisa lewat. Nah ini yang perlu kita bantu dari udara, karena teman-teman yang dari laut, dari permukaan, dia akan menuju ke titik itu. Dan hari ini saya Panglima juga akan menuju menggunakan kapal laut menuju lokasi yang disinyalir ya, baik dari kita Kohanunas, juga dari GPS atau radar yang ya, kita ketahui titik koordinatnya. Ya, hari ini kita akan menerbangkan pesawat CN dan 2 helikopter, ya kan, untuk sorti pertama. Siang hari kita akan memberikan lagi catatan ya, dengan catatan apabila kondisi memang harus memungkinkan. Kita akan terbangkan paling tidak 1 helikopter atau CN sana untuk membantu rekan-rekan kita atau stakeholder yang lain yang dalam pencarian pesawat ini. Jadi per hari rencananya akan 1-2 kali? Ya, 2 sorti. Ya, terdiri dari 3 pesawat ya. 2 period, 1 sorti, 3 pesawat, jadi 6 sorties. Ya. Semuanya. Telah terjadi lost contact pesawat udara Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak dengan call sign SJY 182. Terakhir terjadi kontak pada pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk itu kami dan seluruh jajaran di sektor transportasi beserta seluruh stakeholders menyampaikan rasa prihatin atas kejadian ini dan juga berharap agar kita bisa segera melakukan pencarian dan sekaligus juga penyelamatan. Adapun kronologi kejadian, saya tegaskan lagi seperti yang sudah disampaikan pada press conference tadi. SJY 182 ya, Rute Pontianak take off pada pukul 14.36 waktu Indonesia bagian Barat. Pada pukul 14.40, Jakarta Approach melihat Sriwijaya Air tidak ke arah 075 derajat, melainkan ke barat laut atau northwest. Oleh karenanya, ATC menanyakan untuk melaporkan arah pesawat. Tidak lama kemudian, dalam hitungan detik, pesawat hilang dari layar radar. Perlu saya sampaikan bahwa di dalam pesawat SJ182 ini terdapat
sesuai manifest 62 orang, 50 orang penumpang, terdiri dari 40 orang dewasa, 7 anak-anak dan 3 bayi, ditambah dengan 12 kru, 6 kru aktif dan 6 ekstra kru. Lalu apa yang sedang kami lakukan saat ini adalah terus melakukan koordinasi bersama Basarnas dan juga dengan KNKT serta seluruh pihak terkait, termasuk tentunya adalah maskapai Sriwijaya Air sendiri. Saya rasa keterangan dari para narasumber di sini sudah cukup. Sekali lagi kami menyampaikan rasa prihatin yang sangat mendalam dan kami mohon doa dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga dari rekan-rekan media di sini, agar proses pencarian dan penyelamatan lancar dilaksanakan. Sekali lagi mohon doa restu dari seluruh anggota masyarakat agar proses pencarian dan penyelamatan dapat dilaksanakan dengan lancar. Baik, terima kasih. Dan rekan-rekan media, saya juga tambahkan sebuah informasi terkait dengan proses pencarian yang saat ini tengah dilakukan. Ya, jadi begitu mendengar ada peristiwa ini, kami di Kementerian Perhubungan beserta jajaran yang terkait, Basarnas dan juga kepolisian telah melakukan upaya pencarian. Untuk itu telah dikerahkan kapal dan armada sebagai berikut. Yang pertama tentunya kapal KPLP dari Kemenhub. Dari Basarnas ada 3 kapal dan 3 kapal karet serta 2 sea rider. Dari TNI Angkatan Laut ada KRI Lalat, KRI Kurau, KRI Siwar, KRI Cut Nyadin yang sedang menuju TKP dan sebagian juga sudah ada di sekitar TKP. Serta dari Polda Metro Jaya, Polair ada 6 kapal. Ya, jadi seluruh jajaran sudah bergerak cepat untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading, atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit.
Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah fitur di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.